Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Islam Nusantara, program studi pendidikan luar biasa. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Nah, di video kali ini kelompok kami akan membahas materi dari salah satu mata kuliah kami, yaitu pengantar pendidikan anak tunarungu, yang dimana kami membahas mengenai pemerolehan bahasa pada anak tunarungu. Nah, sebelum kami mulai materi atau membahasnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Itu yang pertama ada Cindy Nadila dengan NIM 4103 2102 19 1145. Yang kedua yaitu adalah Lugian Muri Pratama dengan NIM 4103 2102 191078. Yang selanjutnya yaitu ada Septia Rupa Sentari dengan NIM 4103 2102 191061. Selanjutnya yaitu ada Riza Kurnia dengan NIM 4103 2102 191037. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Sinta Harmaulia Meriana dengan NIM 4103 2102 191082. Baik, langsung saja ke pembahasan oleh kelompok kami, yaitu mengenai pemerolehan bahasa pada anak tunarungu. Di sini bahasa diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang dipakai oleh manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan secara harfiah bahasa diartikan sebagai sarana yang dipakai oleh makhluk hidup untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan makhluk lainnya. Penguasaan kosakata memungkinkan seseorang dapat berbahasa dengan baik dan benar, di mana dengan kata lain kualitas keterampilan berbahasa seorang itu jelas bergantung pada kualitas dan kuantitas kosakata yang dimilikinya. Semakin kaya atau besar kosakata yang dimiliki seseorang, maka semakin bagus dan baik pula seseorang terampil dalam berbahasa. Kosakata merupakan unsur bahasa yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan sangat penting dan perlu dipelajari, dipahami, dan dimengerti agar dapat digunakan dengan baik dan benar. Pemerolehan bahasa merupakan proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu dia belajar bersama ibunya. Menurut H.R. Michael Bush pada dalam Buana dan Cecilia tahun 2000 pada buku halaman 40 mengemukakan bahwa pemerolehan bahasa pada anak mendengar atau anak normal lainnya itu berawal dari adanya pengalaman atau situasi bersama antara bayi dengan ibunya dan orang-orang lain yang berarti baginya dalam lingkungan terdekatnya. Anak tidak diajarkan kata-kata kemudian diberitahu artinya. Tidak begitu, melainkan melalui pengalamannya, ia belajar menghubungkan antara pengalaman yang ia miliki dengan lambang bahasa batin atau inner language. Baru setelah itu, anak mulai memahami hubungan antara lambang bahasa dengan benda atau kejadian yang dialaminya. Dan terbentuklah bahasa reseptif anak. Setelah bahasa reseptif anak terbentuk, anak mulai mengungkapkan diri melalui pendengaran. Bahasa penting bagi kehidupan kita. Tanpa ada bahasa, apa yang kita sampaikan pada orang lain tidak dapat dimengerti dan dipahami, khususnya untuk berkomunikasi. Manusia perlu adanya interaksi dan komunikasi terhadap orang lain agar komunikasi diterima dengan baik. Karena diperlukannya dengan adanya bahasa. Manusia berkomunikasi dengan bahasa memerlukan proses dan perkembangan dalam tahap seusianya. Begitupun pada anak. Anak perlu adanya komunikasi, adanya interaksi dengan temannya, terlebih penting lagi dengan orang tuanya. Perlu adanya komunikasi dengan baik. Misalkan anak yang memiliki hambatan dalam segi pendengaran. Seharusnya pemerolehan bahasa sudah didapatkan dalam proses pendengaran yang baik. Sebab bahasa didapatkan dalam
tahap peniruan dan pendengaran. Setelah anak bisa membentuk bahasa, maka anak tersebut akan mengeluarkan suara atau menyebutkan kata-kata berawal dari bahasa ekspresif. Jika anak terganggu dalam pendengarannya, maka pengeluaran bahasa pun akan terganggu atau tidak dapat. Karena proses pengeluaran bahasa didapatkan dalam proses mendengar. Jika anak tersebut tidak bisa memperoleh bahasa, maka secara otomatis komunikasi juga akan terganggu, karena komunikasi awalnya dari bahasa. Jika ada komunikasi tetapi tidak ada bahasa, maka apa yang disampaikan pun tidak dimengerti atau tidak dipahami. Secara umum, anak tunarungu mempunyai perbedaan dengan anak yang bisa mendengar. Disebabkan karena adanya kondisi fisik, kecenderungan emosi, dan karakteristik intelektualnya. Anak tunarungu dalam perkembangannya biasanya akan mendapatkan hambatan yang mempengaruhi pribadi dan penyesuaian diri, terutama efek dari keadaan kurang bisa mendengar. Kurangnya pendengaran mempengaruhi proses komunikasi, pengertian, pembicaraan, membaca, dan bahasa. Sebagai anak dengan inteligensi dan alat bicara normal, walaupun terhambat pendengarannya, mereka akan bisa berbahasa. Dalam memperoleh bahasa, baik kosakata, struktur morfologis, maupun struktur sintaksis, mereka akan mempunyai pendengaran yang normal. Anak tunarungu biasanya akan belajar memahami ujaran melalui media membaca ujaran. Membaca ujaran merupakan unsur atau dasar sistem batiniah. Biasanya batiniah pada anak tunarungu akan tampil sebagaimana gerak dan corak sebagai pengganti bunyi bahasa yang berupa vokal, konsonal, dan intonasi pada anak yang bisa mendengar. Sama seperti keadaan anak yang bisa mendengar, biasanya pada anak tunarungu mempunyai kemampuan biasa ekspresif akan dapat dituntut setelah terjadi perkembangan bahasa reseptif. Pengalaman dan situasi bersama dengan orang tuanya, terutama lebih kepada ibunya, merupakan persyaratan yang utama. Dapat dikatakan bahwa masukan bahasa dalam jumlah besar merupakan suatu syarat sebelum anak tunarungu dituntut mengekspresikan diri melalui bicara. Dalam melaksanakan interaksi sosial yang berhubungan dengan bahasa, anak-anak tidak akan pernah memahami bahwa kata-kata yang mereka kelola akankah memenuhi persyaratan morfologi, fonologi, dan sintaksis. Pemerolehan bahasa pertama anak tunarungu dilakukan dengan cara komunikasi total. Komunikasi total merupakan sistem komunikasi yang paling efektif karena bukan hanya dilakukan secara lisan atau disebut oral, tetapi juga dilakukan dengan membaca, menulis, membaca ujaran, dan ditambah dengan bentuk isyarat. Tunarungu mempunyai keterbatasan dalam berbicara dan mendengar. Media pembelajaran yang cocok untuk anak tunarungu yaitu adalah media visual. Cara mengajar media visual kepada anak tunarungu yaitu bahasa bibir dan gerakan bibir. Media dalam sebuah kegiatan mempunyai fungsi yang sangat besar, di antaranya sebagai perantara penyampaian dan ide gagasan untuk pengajar atau guru menyampaikan pembelajaran supaya tersampaikan kepada seseorang anak yang dituju, yaitu anak berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah anak tunarungu.
hal-hal yang tidak bisa dilakukan di luar kelas tapi bisa menggunakan media pembelajaran supaya pembelajaran tercapai walau hanya di dalam kelas. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual juga dapat menumbuhkan minat siswa dalam hubungan isi dan materi pembelajaran dengan dunia nyata. Bentuk visual itu berupa gambar presentasi seperti gambar, lukisan, atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya suatu benda. Diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep organisasi dan struktur isi materi. Peta yang menunjukkan hubungan-hubungan ruang antar unsur-unsur dalam isi materi. Grafik seperti tabel, grafik dan chart yang menyajikan gambaran atau kecenderungan data atau antar hubungan seperangkat gambar atau angka-angka. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.